Oke, saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tambah wajah baru lagi muncul lagi Domingas ya. Domingas ini sudah registrasi apa belum? Belum ya. Jadi untuk menanggulangi sampai masuk aja ya, kecuali nanti kalau dosennya menanyakan dan tidak boleh baru tidak mengikuti. Takutnya kan gini, ada beberapa kakak tingkat itu dia baru punya rezeki menjelang UTS, tapi dia sudah kan nggak ngikuti perkuliahan sama sekali kan, akhirnya bermasalah, nggak boleh ikut. Jadi sampai masuk aja ya, nanti kalau administrasi sudah selesai, nah baru itu nanti biar masuk. Mas, yang penting itu sampai mengikuti perkuliahan. Jadi gitu aja teknisnya ya. Waalaikumsalam. Jadi kayak gitu. Dosen walinya siapa kelas ini? Dosen walinya siapa? DPA. Wawan. Sudah konsultasi sama Pak Wawan? Belum. Nanti konsultasi aja, ada masukan apa dari beliau kan gitu ya. Nggak dapat KIP berarti Domingas? Enggak ya. Mandiri berarti ya. Nanti saya upayakan tapi saya tidak berjanji biar bisa dapat beasiswa. Saya upayakan ya. Dibantu berdoa ya. Oke, terlepas dari itu, hari ini kita observasi seperti gambaran yang kemarin, bagaimana observasinya sesuai dengan objeknya. Khusus untuk yang belum pernah masukkan Domingas. Jadi ceritanya gini, proyek yang dipilih teman-teman ya, ini menulis cerpen gitu ya. Nah, menulis cerpen. Nah, ini sudah ada beberapa langkah yang dilakukan, yang intinya adalah menulis cerpen. Pada hari ini nanti kita mencoba mengamati ya. Nanti sambil di luar itu nanti Domika bisa bertanya kepada teman-temannya ya, apa yang tertinggal. Jadi kayak gitu. Jadi sesuai yang saya sampaikan kemarin, nah hari ini pengamatan ya. Ada dua hal yang perlu dilakukan Dominga sama Marina kan perlu mengubah cerpen yang dongeng kemarin biar senada. Nanti topiknya jangan menggunakan sastra lama tapi sastra modern ya. Nanti kalau semua sastra modern hanya satu yang sastra lama nanti timpang ya, makanya nanti diubah. Bisa menggunakan seperti konsep imajinatif, bagaimana binatang-binatang itu bisa menjadi tokoh yang kuat ya. Nah, nanti itu bisa disesuaikan. Nah, biar nanti itu pengamatannya itu saya bisa mengamati, karena nanti silakan kemanapun ya. Yang penting nanti dalam waktu 30 menit cukup ya. Ya, 30 menit. Sekarang pukul 8.45. Kalau 30 menit berarti 9.15. Oke, 9.15 nanti kita akan berkumpul di taman saja biar suasananya sedikit berbeda dan saya bisa menyampaikan nanti terkait khususnya bagaimana dialog-dialog itu muncul. Nah, kemarin kan saya fokus lebih ke deskripsi. Nah, nanti memperkuat dialog setelah riset observasi kalian. Nah, biar saya bisa ngecek observasinya apa, nanti buatkan video 1 menit aja. Ya. Saya sedang observasi ini ya, ngomong baca berapa detik gitu ya, kemudian di shoot sekitarnya ini apa yang sedang diobservasi. Cukup 1 menit dalam bentuk landscape, jangan potret itu berdiri, landscape itu gini ya. Jadi kayak gitu biar nanti saya bisa nge-cross check, yang diobservasi ini kira-kira jadi tulisannya nanti seperti apa, biar saya bisa meng-cross check dan saya bisa mengarahkan. Bila ada yang belum paham silakan angkat tangan. Oke,
Jika paham, mari kita mulai kerja lapangan observasi sesuai dengan saya arahkan kemarin, ya. 30 menit mulai dari sekarang. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video yaitu yang berdurasi 1 menit untuk menunjukkan tempat observasi pembuatan cerpen saya, yaitu yang berjudul Bulan yang Dinantikan. Jadi di sini pada saat di kampus atau di universitas, Mira itu sesampainya di kampus selalu memarkir di sepeda di bawah pohon sini. Dan kemudian Mira menuju kelas dan bersama teman-temannya, dan Mira itu di sini. Ini kondisi parkiran di kampus. Dan di situ juga ada tamannya, dan jadi Mira itu biasanya lewat depan, jadi melewati samping taman situ. Mira bersama 2 temannya, yaitu yang bernama Michelle dan Dara. Sudah, terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan main video tentang cerpen saya, tentang situasi di kampus ini. Jadi, dalam tokohnya si Dani, yang sesampainya di kampus, si Dani lalu menuju parkiran ini. Di parkiran ini, Dani biasanya parkir di sebelah sini. Nah, terus di parkiran ini si Dani ketemu dengan temannya, si Ayu dan si Ani. Nah, di parkiran ini Dani biasanya itu tergesa-gesa, terus kalau ada temannya itu Dani menanyakan, "Gimana, sudah masuk apa belum?" Karena yang kita tahu di cerpennya itu suasana jalan yang dilewati Dani itu sangat macet dan tidak kondisional sekali. Ini jadi lalu menuju ke gedung fakultas itu yang ada pintunya. Dani pun masuk lalu bersama teman-temannya tersebut. Sekian. Saya sedang mengobservasi latar dari cerpen saya. Seperti ini.
Assalamualaikum. Sebelumnya mohon maaf kepada Pak Fatoni untuk pembukaan vlognya saya di rumah karena tadi saya lupa untuk bikin di kampus. Saya di sini melakukan observasi tentang keadaan di lingkungan kampus sebagai gambaran untuk objek tugas menulis saya cerpen bisa digambarkan dengan suasana kampus sama bisa digambarkan dengan hutan karena kita tidak mungkin langsung turun ke hutan. Jadi menurut observasi saya, di sini saya menggunakan latar belakang kampus sesuai dengan cerpen yang saya tulis. Nah, di sini observasi yang pertama yaitu di aula, karena di adegan pertama Viera sedang menuju aula atau auditorium untuk pertama kali mengikuti pelajaran di mata kuliah Pak Ares. Jadi kurang lebih 30% mirip seperti ini, bangunan besar dengan pilar-pilar namun nggak ada ininya, jadi ini hanya sebagai hiasan. Kalau yang di imajinasi saya itu seperti hanya sebuah layar LCD dan juga satu meja dosen, dan yang lainnya ini kursi sebagai tempat duduk mahasiswanya. Nah, untuk bangunan latar tempatnya lagi di sini ada bangunan. Karena ini bangunannya masih tahap pembangunan, jadi belum sepenuhnya bagus. Cuman di sini udah bisa saya bayangkan ini adalah gedung fakultas yang Viera gedung fakultas yang tempat Viera kuliah di sini. Jadi ada tangga, terus ada LCD-nya, bukan LCD, TV-nya. Jadi di sini nanti ada beberapa ruangan kantor, terus beberapa ruangan di sini. Jadi nanti di sini adalah latar tempat yang paling sering Viera kunjungi karena dia berkuliah di Fakultas Administrasi. Seperti itu. Oke, untuk observasinya agak telat dikit lah ya, agak molor dikit. Memang katanya 9.15 ada 9.18 ada turun merapat ke sini, tapi gak masalah. Videonya itu nanti bisa dijabarkan ke saya dan saya biar bisa meng-cross check sekaligus teks cerpennya, hasil observasinya, teks cerpennya. Misalnya waktu observasi itu dapat 1 paragraf atau dapat 2 paragraf lah, itu kayak gitu. Nah, di puncak konflik ini benar-benar entah itu nanti membuat psikologi atau fisik dan lain sebagainya, pokoknya konflik ini memuncak. Nah, setelah sampai puncak lah ini turunan atau anti klimaks lah. Anti klimaks ini berusaha untuk diselesaikan sampai akhirnya setelah terselesaikan lah baru buat ending di penutup, kan gitu. Ini alur yang sederhananya di situ. Nah, kenapa saya beri alur yang sederhananya? Ya karena kan saya tanya sudah pernah nulis cerpen belum, mayoritas jawabnya belum, makanya tak beri template nulis cerpen yang sederhana. Kalau di era kekinian ya, perkembangan itu bisa konflik dulu di paragraf pertama ya, langsung paragraf pertama itu konflik, bahkan langsung dialog. Di dalam teori kesusastraan nggak ada ya, tetapi di sastra modern itu ada ya. Cerpen koran Kompas 2 minggu yang lalu itu adep kayak gitu, dan pernah saya membaca juga di Jawa Pos. Dialog pertama itu langsung masalah ya.
Kebetulan saat itu bener-bener kalau Jawa Pos kan khasnya kayak orang-orang Jawa gini. Nah kalau Kompas itu gaya-gaya metropolis kayak gitu. Nah kalau ada waktu dan ada semangat yang jelas. Nah waktu pasti banyak, mau mahasiswa ya waktunya banyak ya. Nah, tapi yang penting ada semangat. Nah itu kalian bisa mencari PDF dari sastra koran gitu loh, biar yang dikonsumsi itu tidak populer saja. Sastra koran itu sastra yang, nah ini itu loh, untuk masuk ke situ saja itu saingannya itu banyak kayak gitu ya. Nah dari sana nanti kalian ketika sudah tahu, oh ini toh yang dimaksud Pak Fatoni untuk sastra modern kekinian yang terupdate. Nah seperti itu. Nah kalau sudah bisa membaca cerpen modern ya, saya rasa nanti membaca cerpen populer itu sambil layah-layah mau tidur 1 jam novelnya selesai gitu loh. Nah dengan begitu dunia menulis itu jadi semakin dekat ya. Pak menulis itu penting lah. Ketika ada pertanyaan begitu ya, bisa dikatakan tidak penting, tetapi seseorang yang bisa menulis karirnya itu bisa menjadi melejit, pendukung ya. Kenapa bisa begitu? Itu saya alami sendiri. Beberapa menit yang lalu ini saya ngobrol dengan kakak tingkat kalian, duduk di sini, tiba-tiba itu ada permintaan untuk mengisi di sekolah soft skill ya. Padahal saya kan sudah mengajar di sini, tapi sekolah-sekolah masih meminta saja. Nah, pendukung. Apakah menulis itu penting? Dikatakan tidak penting ya tidak, dikatakan penting juga penting. Jadi itu kalau kalian punya soft skill pendukung itu, ini loh, karir kalian itu jadi mau kemana itu enak, dipertimbangkan. Jadi itu kebetulan mata kuliah menulis ini nanti mengasah soft skill menulisnya ya. Sudah dikirim? Nah, saya lihat yang mawar karena mawar kan ini mawar khusus paragraf hari ini. Kalau Untuk video saya bikin, paragrafnya belum. Videonya dibikin, paragrafnya belum. Oh, jadi mengamati saja ini. Iya. Oke, nanti berarti setelah closing kirim dulu videonya, kemudian baru nanti ditulis. Yang jelas itu nanti butuh bagaimana sih harus observasi itu jadi bentuk tulisan. Saya ingin melihat itu transformasi itu. Tulisannya agak Gak apa-apa. Karena aku gak paham itu tak takut. Bukunya aja, bukunya jangan difoto dulu, nanti baru nanti dikirimkan untuk saya meng-cross check. Nah ini saya bahas kalian, kebetulan hari ini kan saya perlu menyampaikan dialog yang kuat sama dinamika konflik. Materi kita hari ini itu ya. Yang sebelah. Yang mana? Ini semuanya? Yang itu saja, Pak. Yang ini Enggak. saja. Yang Ini. itu salah itu yang sebelah. Ini hasil observasi ya, yang ini ya. Oke. ketawa pulsa. Aspal ini. Itu loh ya, itu loh Radina lupas ini depan nih guys. Itu aspal kenalan ambil perak. Asin sekali nggak perak, mari kita ambil lemah. Oke. Ini kebetulan saya bisa menyontohkan di sini sudah ada dialog. Jadi dialog yang kuat, ya,
ini kebetulan ada, walaupun tidak kuat-kuat banget, tapi ada contoh untuk yang mewakili kuat, ada yang mewakili tidak. Apa ada sesuatu di wajahku ini lumayan untuk konteks dialog, ya, lumayan untuk mewakili yang kuat ya. Nah kalau dialog yang mewakili untuk dialog yang tidak kuat, nah ini ada kecantikan di wajahmu, ya. Dari konteks ini harusnya ketika seperti ini, ya, sebenarnya ini kuat, ya. Dua dialog ini kuat. Dia harus menjadi kuat dibantu deskripsi yang kuat. Tapi kalau deskripsinya gini, mereka duduk yang terlihat dari besi bercat putih, hawa sejuk sesekali menerpa rambut Rosetta. Aiden melihat Rosetta tanpa berkedip, membuat jantung Rosetta hampir terdengar oleh burung-burung yang terbang. Ya, ini ya belum menciptakan deskripsi suasana, ya, baru activity. Suasana belum masuk, tapi activity, karena sudah menunjukkan dua orang tadi saling memandang, dia tiba, dia memandang. Nah, akhirnya ada pertanyaan gini, ada apa? Nah malah jadi deskripsimu untuk yang kedua, ya, untuk apa ada sesuatu di wadahku itu kan kamu tambahkan deskripsi kan. Nah ini malah menggagalkan, walaupun kalimatnya kuat. Ya, seperti Aiden mendekat hingga nafasnya terdengar, lalu menggerakkan bola matanya ke kanan dan ke kiri. Ya, kata ke kanan dan ke kiri di sini itu kayak lagu anak-anak itu loh. Nah, enggak? Nah, ke kiri, ke kanan itu loh. Iya. Mau mirip. Iya kan? Nah, ini ada kata-kata yang kuat di awal. Aiden mendekat hingga nafasnya terdengar. Kuat. Tapi selanjutnya kamu rusak, ya, lalu menggerakkan bola matanya ke kiri, ke kanan. Jadi konsep keseriusan itu tiba-tiba ambiar gitu loh. Nyanyi. Ya. Jadi ini, nah, kamu harus membangun itu dengan hati-hati. Kayak gimana? Ketika kamu memang benar-benar tadi itu melihat temenmu itu, walaupun konteksnya ini bukan lawan jenis ya, tapi kamu melihat, kamu tadi duduk sama siapa? Kita sama Dina, sama Dinda. Nah, mungkin kamu tadi melihat bola matanya teman-teman itu bergerak ke kiri, ke kanan, dan itu langsung aja kamu tulis. Nah, bagaimana sih kalau misalnya observasi saya memang saya melihat bola mata itu bergerak ke kiri dan ke kanan. Nah, ini realitanya kan begitu ya. Tapi ketika kita masukkan ke teks sastra, jadi kita harus mengubah menjadi kuat. Misalnya, aku melihat bola matanya tiba-tiba dari hitam berubah menjadi kemerahan. Nah, itu saya observasi wajahnya Syahrul dari matanya. Padahal di matanya memang ada warna hitam, kemudian putih, dan ada sedikit merah. Itu menunjukkan bahwa matanya Syahrul itu lelah. Tapi bagaimana kita merangkai itu? Observasinya ini, dan saya keluarkan menjadi begitu. Karena tidak semua mata ada merahnya, nggak ada. Nah, mungkin Syahrul tidurnya tadi itu jam berapa kemarin? Jam 9. Oh, jam 9. Mungkin Pak bangunnya jam berapa? Jam 5. Jam 5. Bangun tidur langsung buka HP? Enggak. Enggak. Buka apa dulu? Lihat jam. Oh, lihat jam. Nah, di situ berarti ada iritasi ringan di matanya. Nah, bisa diindikasi apa ternyata tidurnya dari sore. Tapi gak ngerti, mbok jujur buka Syahrul ya. Ketika tak takoi padahal mengko bae turune jam 3, aku ya gak ngerti. Ya, tapi yang jelas di situ fakta menunjukkan ada titik lelah di matanya. Ya. Soal nanti apa yang diucapkan Syahrul tadi ku bener tak gak nang aku, ya nggak tahu saya. Tapi kejujuran itu sudah muncul di matanya. Jadi di situ loh. Ya. Ada sesuatu yang bisa kita tangkap dari realita dan kita masukkan, ya. Bagaimana cara memasukkan? Kalian tahu meja kan? Ya, meja ketika harus dituliskan berarti yang ditulis itu gak boleh jadi meja seperti yang ada. Nah, kalau sama, apa bedanya tukang meja ambek kreator? Gak ada.
Jadi ketika itu dimasukkan ke cerpen, dimasukkan ke foto, dimasukkan ke karya lukis, itu harus ada perbedaan, ada kebaruan. Ya, di situ. Bisa difahami Mawar ketika memasukkan realita menjadi sebuah karya. Jadi kita harus menawarkan realita baru. Ya. Yang lain mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Belum ada? Belum Pak, saya belum ada yang ditanyakan. Saya juga bingung mau bertanya apa. Iya. Ini biasa yang ngono memang nggak apa-apa. Karena dari hasil riset saya bahwa belajar itu tidak pernah serius. Fase-fase belajar itu baru nanti ketika kalian tiba-tiba mengajar atau punya kewajiban, nah itu baru belajar dengan serius. Memang begini, tapi ini gesekan ini itu akan menyimpan sedikit memori di otak tengah. Oh, aku biyen kuliahku sempat diajar dosenku ini. Itu baru keluar saat mau belajar ketika mau ngajar. Atau tiba-tiba dapat, oh, nanti tolong dibimbing menulis ya, Bu Dinda. Anak-anak ini mau saya ikutkan lomba. Oh, baru ingat, ding, di otak tengahnya ini, oh iya berduri Pak Fatoni ini ya. Nah, di situ baru sambil ngajar itu baru serius belajar. Titiknya. Oke, jika memang tidak ada, nanti tolong difoto ulang. Saya mau ngerosek masing-masing hasil kerjanya, ya. Foto, video, jebret, kirim. Ya, cukup sekian dari saya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk tulisannya 1 atau 2 paragraf gitu ya Pak? Iya. Masing-masing.